Nah, jadi tidak boleh dikatakan zalim walaupun Allah menurunkan bala terhadap hamba, terhadap makhluk. Zalim Tuhan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mutatawwi'un bil in'ami wal islahi la an luzumin, yang artinya dan adalah Allah Ta'ala itu yang menganugerahi akan hambanya dengan beberapa nikmat dan kebajikan, padahal tiada dengan dilazimkan atasnya. Hanya saja yang demikian itu semata-mata anugerahnya. Allah memberikan beberapa nikmat dan kebajikan, itu tidak lazim. Nah, bagi Allah tidak wajib memberikan kepada hambanya. Yang ini disebut merupakan anugerah. Allah Ta'ala menganugerahi akan hambanya dengan beberapa nikmat. Jadi nikmat, kebajikan, apa saja yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu tidak wajib bagi Allah, ada lazim. Nah, hanya saja yang demikian itu semata-mata anugerah. Nah, jadi sangat beruntung kalau kita mendapatkan itu anugerah, dapat nikmat, dapat kebaikan, dapat keberuntungan, padahal bukan wajib Allah memberikan itu kepada kita. Itu haknya Allah. Artinya kita tidak boleh menuntut. Kenapa aku miskin? Kan usah bertanya. Kenapa aku tidak dapat nikmat? Malah kenapa aku jadi sengsara terus? Itu hak prerogatifnya Allah, hak paten. Artinya terserah sidin, hendak membarikah, hendak adakah, hamba tidak boleh protes, tidak boleh menuntut. Memohon boleh, meminta boleh, memohon boleh, berdoa, berharap dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah beri, syukur. Kalau tidak, sabar. Tidak boleh protes. Nah, jadi orang yang paham, mengerti dengan sifat Allah Ta'ala tadi itu, bahwa pemberiannya itu adalah anugerah, anugerah semata-mata anugerahnya. Falahul fadlu wal ihsan wal ni'matu wal tawlu wal imtinanu idh kana qadiran an yasubba ala ibadihi anwa'al azabi wa yabtaliyahum bidurubil alami wal awsabi walau fa'ala dhalika lakana minhu adlan. Yang artinya adalah bagi Allah Ta'ala itu memberi kelebihan akan hambanya dan memberi ia kebajikan akan hambanya dan memberi nikmat akan hambanya dan memberi anugerah akan hambanya dan memberi rahmat akan hambanya, dan sekaliannya itu semata-mata anugerah bagi hambanya. Ya, ini sudah dijelaskan, anugerah semuanya itu, pemberian-pemberian Tuhan kepada hamba itu adalah anugerah, bukan kewajiban. Nah, kalau kita sebagai orang tua terhadap anak ada kewajiban, sebagai anak kepada orang tua ada kewajiban, tapi Allah bukan kewajiban terhadap hambanya. Yang dia memberi tadi hanya di sini disebut anugerah pemberiannya itu.
Karena adalah Allah Ta'ala itu yang kuasa atas bahwasanya menuangi atas hambanya itu dengan beberapa bagai daripada azabnya, dan kuasa Allah Ta'ala itu bahwa menurunkan bala atas mereka itu dengan beberapa bagai daripada segala kesakitan dan beberapa bagai daripada penyakit. Itu kuasa Allah tadi. Allah hendak mengazab, Allah hendak menghukum terhadap hambanya, menurunkan bala tadi, menurunkan penyakit. Itu hak Allah, kuasa Allah. Hamba tidak boleh protes. Dan jika mengerjakan Allah Ta'ala itu akan yang demikian itu, nescaya adalah Allah Ta'ala itu adil, tiada zalim. Nah, jadi tidak boleh dikatakan zalim walaupun Allah menurunkan bala terhadap hamba, terhadap makhluk. Wih, zalim Tuhan ini ya. Nah, baik, tidak boleh kita mengatakan zalim, karena Allah Ta'ala itu mengerjakan barang yang dikehendakinya. Tiada sesuatu yang menegahkan akan dia. Tidak ada yang boleh mencegah. Ayo, siapa yang dapat mencegah? Kalau Tuhan menurunkan bala, siapa yang sanggup mencegah balanya Allah? Allah turunkan musibah, siapa yang sanggup mencegah itu musibah? Tidak ada. Semua dengan kehendaknya. Artinya kesimpulannya tidak boleh hamba protes terhadap apa yang diperbuat oleh Allah. Nah, seperti mana firman-Nya dalam surat Al-Buruj 16, fa'alul lima yurid. Allah itu sifatnya fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala itu memperbuat bagi barang yang dikehendakinya. Makanya kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan dari kehendak Allah. Kan sudah juga dijelaskan malam Sabtu yang lalu, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Itu mesti kita yakini. Engkau mau, aku mau, tapi Allah yang berbuat semaunya dia. Nah, menyalahi daripada kehendak kita, terserah Allah, karena dia fa'al lima yurid, memperbuat sesuatu yang dia kehendaki sekalipun berlainan dengan kita. Nah, ini bukan kehendak kita. Nah, itulah sifat iradahnya Allah. Artinya kita ini tidak ada wewenang di dalam berbuat. Artinya pasrah. Itu orang yang bertauhid, beriman kepada Allah. Dan seperti lagi firman Allah Ta'ala dalam suratul Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dan tiada ditanyai akan dia daripada barang yang diperbuatnya, dan adalah hambanya itu ditanyai akan dia barang yang diperbuatnya itu. Nah, jelas lagi dan ini dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Allah tiada ditanyai apa yang dia perbuat, tidak boleh ada yang bertanya. La yus'al amma yaf'al. Tapi kita, hambanya, ditanya nanti apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Semua akan ditanya di akhirat. Mengerjakan apa,
dan disuruh mempertanggungjawabkan perbuatan kita semua. Nah itu makanya kita tidak boleh sembarang berbuat di dunia sekehendak kita, kada boleh. Nah, apalagi sekehendak di luar daripada aturan yang diatur oleh Allah. Nah, jadi kita ini diatur, ada agama yang mengatur. Nah, jadi kalau kita mengakui agama kita ini Islam, mesti diatur oleh Islam yang diturunkan oleh Allah. Aturannya berupa Al-Quran. Nah, itu aturannya dalam Al-Quran. Jadi apa yang diperintah dalam Al-Quran kita wajib mengerjakan, apa yang dilarang dalam Al-Quran wajib kita meninggalkan. Itu aturan, karena kita diatur dan akan ditanya. Nah, tapi Allah tidak ditanya dengan perbuatannya. Nah, itu kuasanya Allah. Wa annahu yusibu ibadahu ala ta'ati bihukmil karami wal wa'di la bihukmil istihqaqi wal luzumi lahu idh la yajibu alaihi li ahadin fi'lun wa la yutasawwaru minhu zulmun wa la yajibu li ahadin alaihi haqqun. Artinya, dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu harus memberi pahala akan hambanya atas berbuat segala taat dengan hukum kemurahannya dan janjinya. Tapi ini tadi harus, bahwasanya Allah Ta'ala itu harus saja memberi pahala. Dia yusibu ibadahu ala ta'at. Orang yang berbuat taat harus saja dia memberikan pahala terhadap ketaatannya, bukan wajib. Seandainya tidak diberi Tuhan, kita pun tidak boleh protes. Kenapa uyuhnya udah coba ibadah, pahalanya mana? Nah, kenapa jadi kan diberi? Nah, mungkin ada sebab-sebab yang kita tadi berharap pahala dalam ibadah, tapi kan diberi Tuhan. Uyuh-uyuh ibadahnya kan ada pahalanya. Nah, itu teliti. Ada tuh. Kenapa Allah tidak memberi? Nah, diantaranya hamba yang berbuat amal, beribadah yang tidak ikhlas karenanya. Nah, kada ikhlas, ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu istilahnya. Nah, artinya kada ikhlas. Orang disuruh ibadah tuh, lihat mulai awal takbir apa ucapan kita sampai maghrib tadi, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, kalau imam adaan imaman lillahi ta'ala. Ujungnya apa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Salatnya, ibadahnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah lagi, lillahi rabbil alamin. Nah, ada orang yang sembahyang bukan karena Allah, tapi karena sesuatu, karena udang tadi di balik batu, karena ada pacarnya dihiga. Oh, belagu sembahyang, belawas sembahyangnya, sujudnya seperempat jam. Menyangka ada pacar, ya benar ayam matok baras, tok 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 tok, punya kom tuntong. 2 menit, 3 menit tuntung. Tapi bila ada nang melihat, ada nang di untingnya, supaya dipuji, supaya dianggap ahli ibadah, ahli taat, belawas
berarti bukan lillah, bukan karena Allah. Jadi mun karena Allah itu ada orang, kada orang, ada pacar, kada ada pacar, siapapun tetap ini seperti mana biasanya sembahyang. Ada orang gitu juga, kada ada orang gitu juga. Ini karena Allah, hanya Allah tujuannya untuk ibadah tadi. Yang perintah Allah tadi, diciptakannya manusia dan jin untuk ibadah kepada siapa? Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya menyembah kepadaku. Illa liya'buduni. Tuh barisnya liya'buduni, bukan nak. Illa liya'budun, hanya kepadaku, kata. Nah berarti mun ada yang lain nang kita ria, pamer, berarti bukan karena Allah. Nah makanya Allah tidak memberikan ganjaran pahala di akhirat, karena jar Tuhan kita hendak mengambil pahala, mana pahala salatku, mana pahala ibadahku, mana pahala sedekahku. Nah, Tuhan ambil lawan orang yang engkau ria pada waktu itu. Artinya pamer kada ikhlas karena aku tapi karena orang, ambil lawan orang itu aja Tuhan. Bersedekah memberi karena orang, ambil lawan orang itu aja Tuhan pahalanya. Jangan mengambil lawan aku. Aku menyuruh karena aku, kenapa engkau karena orang? Ambil lawan orang itu. Harap dengan orang itu. Nah, jadi semua amal itu bukan hanya sholat, sedekah gitu. Bisa aja orang bersedekah bukan karena Allah, karena terpaksa. Nah terpaksa itu kayak apa? Ya tadi ada pacar juga dihiga, datang orang, nah jam nanai, pada orang apik nih, bah orang kadembari dipadahkan apik kan aja, ada dihiga melihat. Biasanya memberi orang 1.000, tapi karena ada dihiga nih, dipadahkan apik kau kembali 1.000, paksa menjuhut nang hijau, 20.000 menhijau, biru 50, menhabang 100. Ya harga terjuhut nang 100 sudah terkeluarkan, bah anak membelikan supan masukkan kantong paksa jolong. Nah karena ada orang nang di seganinya kah, ada orang nang disayanginya kah, nah, bukan karena Allah lagi nih, udah jatuhan pahalanya ambil lawan orang itu. Nah sedangkan di akhirat tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan ganjaran dan pahala melainkan Allah. Kan sia-sia orang bersedekah, pamer. Jumat tadi celengan jalan, ikhlas kada membuat tuh 2.000 ikhlas bener sorong ya, 2.000 ikhlas. Terjuhut nang biru tadi 50.000, nah itu keluar udah, aduh jangan kada ikhlas membelikan supan dan ya. Nah kada ikhlas nih, abang bercampur duit 50.000-an, non 2.000-an, non 5.000-an, keke ambil angkat, nah sudah tak keluar, orang melihat udah supan, masukkan bahasa mencari nang halus ulang, paksa membuat, tapi kada ikhlas, hatinya kada ikhlas. Apalagi memang sengaja duit ratusan, memang sengaja nomor 100 tapi kada ikhlas, dia angkatnya, dikibarakan dulu di atas. Nah jadi melihat yang di belakang, oh 100, nah jadi golongannya masukkan, nyata udah tuh kada ikhlasnya. Kenapa? Duit diangkat-angkat, nak minta dilihat, oh orang, aturnya ditutup-tutupi. Nah, jadi kada semuanya orang dapat ikhlas itu semua orang. Jadi tidak semua orang pahala akan diberi Allah dengan murni pahalanya, apalagi sampai berlipat ganda. Tuhan berikan pahala yang 1 dibalas 10, 10 dibalas 70, 70 bisa 700, bahkan berlipat kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, dia punya karunia-Nya, asal ikhlas.
lipat gandakan Tuhan. Mau kada ikhlas jangan kan lipat gandakan, nang ada kada diberi Tuhan pahala. Karena bukan karena Tuhan, bukan karena Allah. Nah inilah beratnya. Kita melatih diri untuk ikhlas pun berat. Melatih diri untuk ibadah dengan ikhlas tanpa dipaksa berat. Nah, ada yang dipaksa sembahyang hanya mau. Itu kan biasa anak-anak nang umur mulai nang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Nah, dipaksa dulu hanya mau sembahyang. Ada tekad dulu di tangan abahnya. Sembahyang kadang-kadang. Buka tak gini sembahyang. Melihat tekad. Tapi kalau orang sudah nang ikhlas, sudah terbiasa dengan ibadah, malah inya merasa tahutang bila tertinggal sembahyang. Kan disuruh inya sorong merasa terhutang, tertinggal kewajiban merasa terhutang. Itu orang yang sudah memang mulazamah dalam ibadah. Nah, jadi pun hendak kita mendapatkan yusibu ibadahu tadi ini, Allah memberikan pahala hambanya ala ta'at, atas dia berbuat ta'at, bihukmil karami wal wa'di, la bihukmil istiqaqi wal luzumi lahu. Nah ini wajib kita i'tiqad bahwasanya Allah Ta'ala itu harus saja memberi pahala akan hambanya atas berbuat segala taat dengan hukum kemurahannya dan janjinya. Ini murahnya Allah. Nah cuman kalau Allah sudah berjanji itu tidak pernah Allah menyalahi janji. Nah, innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi ini disebut lagi bukan dengan hukum mustahab, pasti, dan bukan hukum lazim. Lazim itu ya wajib, bukan lazim hukumnya. Tuhan memberi tidak memberi, kan tadi iradah, kehendak Allah, terserah Allah. Nak memberi syukur diberi sidin, kalau diberi jangan menggerunum. Menlon kuitan biasa aja, kalau gerunum diberi juga tapi dikit gerunum, kan ikhlas juga menerima tuh. Wah, dikitnya mana cukupnya, no kapentol paling 2 biji nih ya. No kapentol paling 2 biji ya. Itu lawan manusia menggerunum. Tapi lawan Tuhan dilarang, kada boleh. Itu hak Allah. Kita lo orang tua, kita terserah orang tua. Kalau si nak beri banyak serah sedin, nak dikit serah sedin. Nah, kalau kita maksa lawan abah. Kalau memaksa berarti durhaka. Aqul walidain, ambil lading, mancam anak kagulu orang tua, memberi kata. Amun lon Tuhan kalau kamu mancam lon apa? Lon Tuhan kita kada melihat. Mun lon manusia masih lagi bisa mancam, beri kata. Padahal hak orang tua juga itu. Sino memberi syukur, kada beri syukur. Tapi itulah manusia sudah sifatnya, tidak bisa mensyukuri nikmat pemberian Tuhan, merasa kurang aja. Nah coba sekali-sekali kita menjalankan syariat dengan benar, mensyukuri pemberian yang ada, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu pemberian. Mensyukuri bukan secara langsung kepada Allah, melalui perantaraan manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Berarti melalui perantaraan kita mensyukuri orang memberi kita syukur, akan ditambah oleh Allah. Nah, jadi Allah itu bukan langsung memberi kita, tapi dengan perantaraan manusia, biwasitatin nas. Makanya kita tidak boleh luput dengan
bergaul terhadap manusia. Kita tidak sendiri hidup di dunia. Allah akan beri dengan perantaraan orang itu. Ditunjuk Tuhan tuh, hatinya dibuka untuk memberi sipulan-sipulan. Itu Allah yang matur. Nah, kita disuruh bersyukur. Apakah cukup syukur dengan ucapan terima kasih? Masih bagus dia berterima kasih, makasih. Nah, itu syukur namanya udah. Tapi ada lagi yang disebut terima kasih dengan mensyukuri, memberikan lagi kepada orang lain. Kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada dirinya, dia berikan lagi kepada makhluk lain. Itu mensyukuri nikmat pemberian Allah. Apalagi pemberian Allah yang memang diwajibkan lagi untuk diberikan kepada orang. Contohnya zakat, sedekah, infak. Itu ada hak fakir miskin di dalam harta kita. Zakat itu wajib sampai waktu zakatnya. Kan ada hukum fikihnya kan. Bagi yang berdagang, berusaha sampai nisab haulnya wajib keluarkan zakatnya. Nah, bila tidak berdosa dia, melanggar hukum perintah Allah zakat. Nah, menolak berarti rukun Islam yang 5, yang di situ ada zakat, syahadatain, iqamis shalah, mendirikan salat, puasa, zakat, haji. Nah, itu rukun Islam. Kalau dia tidak mengeluarkan itu zakat, sedangkan dia sudah berkewajiban mengeluarkannya, nah berarti dia menentang hukum Tuhan. Nah, bisa aja dicabut oleh Allah karena kenikmatan yang diberikan, harta kekayaan yang diberikan, dicabut oleh Allah karena dia melanggar. Nah, karena tiada wajib atas Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu, dan tiada tasawwur daripada Allah Ta'ala itu zulmun, zalim, dan tiada wajib bagi seorang atas Allah Ta'ala sesuatu hak. Pokoknya kita serahkan diri kita kepada Allah. Yang wajib itu hamba menunaikan haknya Allah, tapi Allah tidak ada kewajiban terhadap hamba. Jadi sesuatu apapun yang dia buat, seandainya yang kita tidak suka dengan perbuatan Allah, tidak disebut itu zulmun, zalim tidak, karena itu hak Allah tadi. Wa anna haqqahu fi ta'ati wajibun 'ala al-khalqi bi ijabihi 'ala alsinati anbiya'ihi la bi mujarradil 'aqli walakinnahu ba'atha ar-rusula wa azhara sidqahum bil mu'jizati adh-dhahirati faballaghu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu fawajaba 'ala al-khalqi tasdiquhum fima ja'u bihi, yang artinya bahwasanya hak Allah Ta'ala pada berbuat taat akan dia wajib atas makhluk. Nah, itu haknya Allah. Hak Allah Ta'ala pada berbuat taat akan dia wajib atas makhluk. Makhluk yang wajib berbuat taat itu makhluk, dengan diwajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala
Apa saja yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk ini, maka wajiblah hukumnya atas lidah segala anbiya-Nya alaihimussalatu wassalam. Artinya melalui lidah segala nabi-nabi anbiya, tiada dengan semata-mata akal. Artinya melalui lidah Rasul, Nabi yang menyampaikan, bukan hanya dengan akal pikiran kita. Yani wajib atas orang yang akil balik itu berbuat taat akan Allah Ta'ala, bukan hanya sekedar dengan diwajibkan oleh akal. Memang perintah bagi orang yang sudah akil balik berbuat taat akan Allah Ta'ala itu bukan hanya sekedar dengan diwajibkan oleh akal, tapi Allah yang mewajibkannya. Cuman batasnya tadi, kewajibannya itu orang yang sudah balik, akil balik. Namun tidak hendak mengerjakan, ya bisa disebut tadi orang itu belum balik, yang dia tidak beribadah, tidak sholat, tidak ada kewajiban, hanya belum balik. Atau balik juga sudah, tapi akalnya kan tidak, gila. Nah, pilih aja, hendak jadi orang gila, harus sembahyang. Gila itu berarti. Jadi ada kalanya orang bisa menilai, wah kegilaan kalau ini jangan ada mau sembahyang, atau belum balik kalau aja. Tapi belakang belum balik, dia bahasa sengot tuh dah. Kayak pada belakang belum balik, dibadahkan bakal, dia pintar aja. Berangkat ada bakal, pintar aja, berdagang, berusaha, pemintarnya, tapi gak mau sembahyang. Nah ini seperti itu orang yang menentang, penentang Allah. Dia tidak mengakui Tuhannya Allah. Tetapi adalah Allah Ta'ala itu membangkitkan akan segala Rasulnya, mengutus dan membangkitkan dan menzahirkan ia akan benar mereka itu dengan dalil mukjizat. Nah, diberinya mukjizat para rasul, para nabi yang memiliki mukjizat, ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Nah, itu mukjizat khariqul adat, di luar adat kebiasaan. Itu Allah yang memberinya. Jadi bagi Rasul mukjizat. Nah, kelebihan bagi orang yang bukan Rasul, wali, karomah. Ada kelebihan lagi, orangnya bukan nabi, bukan wali, tapi ahlul ma'siyah. Ada kelebihan juga. Nah, itu disebut istidraj, lanjuran, dilanjur Tuhan. Sembahyang kada, bulan puasa kada puasa, berokok aja di pasar, orang siang-siang berokok, siang-siang makan soto di warung sekedup. Nah, jadi warung bulan Ramadan siang-siang warung ada yang buka, cuma bukanya berdinding juga, tapi batis kelihatan. Bunyi sendok kelentengan. Nah, sekali dijinguk mulai bawah, bokopiah haji orangnya. Nah ya udah bulan puasa bokopiah haji makan soto. Ya dipadahkan tadi kenanak tia tuha, dipadahkan gila tia waras. Pakaiannya rapi, menurang gila kada rapi lagi pakaian dah. Kopiah haji gimana ada orang gila kopiah haji. Jadi pakaiannya rapi, bersih, waras saja artinya orangnya, tapi kada puasa. Nah ini hati-hati. Puasa wajib kalau kita mengaku diri sebagai orang Islam.
ini kedalawas lagi kan bulan Ramadan. Nah, kedalawas lagi ini masuk Rajab, bisa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Aduh, kada kehitungan lah orang yang kada puasa tuh banyak benar. Hendak tahu tuh berjalan dari pasar bila bulan Ramadan, kada usah siang-siang, besok kan masih jam 7, masih jam 8, sudah sarapan nasi bungkus di warung. Besok kan ya. Makanya tengah hari tadinya kada tahan ya kelaparan. Seorang ada penyakit ya, penyakit apa pian? Mah. Makan siang-siang anda kada kawa aja mah. Orang mah itu kan penyakitnya bilangnya kada kawa makan yang lawas sejam 2 jam ada makan, sejam 2 jam ada makan. Jadi alasannya mah, padahal dia ada bukan mah penyakit tapi mahir. Mahir kada puasa. Mahir kada puasa. Padahal Nabi menjamin dalam hadis lah, sumu tasihu. Kata Nabi SAW, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Karena perut kita ini 11 bulan kada beranai. Ayo diranayakannya bulan Ramadan aja 11 bulan berputar, makan terus, minum, makan, kada ada istirahatnya. Nah itu orang penyakit banyak. Nah diistirahatkan sebulan, disuruh Tuhan untuk membersihkan itu dan ini supaya bersih. Sepeda motor aja gini diservis ulang, diranayakan, sudah terlalu lawas dipakai. Waktu hanya nukar ada tuh, waktu servis ada diatur, supaya menjaga mesin bagus. Diservis, diseratakan. Kapal misalnya di dok, kadang-kadang sebulan itu kapal doknya 11 bulan jalan, sebulan diistirahatkan, perbaikan itu, perbaikan ini, lancar jalannya. Nah begitulah Allah menyuruh hambanya untuk mengistirahatkan parutnya dalam sebulan. Sebulan itu bukan sebulan penuh disuruh Tuhan, siang aja. Kalau orang disuruh malam boleh sudah makan. Nah jangannya kada boleh siang malam sebulanan, nah baru tahu. Ini siang aja disuruh istirahat. Nah kadang-kadang nang tuha kalah dengan karena wani liut, kada mau buka, disariki kuitannya. Nah, anak belum balik lagi latihan puasa, disuruh buka kada mau. Jawabannya setengah hari aja puasa setengah hari. Nah, setengah hari buka, setengah hari buka, untuk mengatur supaya bisa puasa kuat kena. Ini sudah dewasa. Nah, tapi ada tuh kan anak nang memang kada mau, alasannya liut telingkur ditahaninya berpuasa. Nah nang tuh kada tahan lah. Nah keterlaluan. Iya mahir tadi. Nah jadi orang yang merasakan dalam dirinya memang ada kewajiban, dia akan dengan mudah menunaikan kewajiban itu. Contoh seperti sholat aja, sembahyang aja. Bila sudah merasa itu sembahyang itu menjadi kewajiban baginya, tidak ada paksaan baginya. Nah, kada pernah terpaksa artinya. Datang waktu langsung dia berwudu, salat tanpa dipaksa, karena dia merasa itu kewajiban. Nah, maka wajib mereka itu menyampaikan, ini para nabi, para rasul yang diberikan mukjizat, wajib mereka itu menyampaikan akan segala suruh Allah. Artinya segala yang disuruh Allah itu
dan akan segala yang ditegahkan itu kepada segala makhluk, dan menyampaikan apa yang dijanjikan oleh Allah akan orang yang berbuat ibadah itu dengan surga. Nah, ini janjinya Allah. Orang yang berbuat ibadah dijanjikan surga, dan yang dijanjikan akan orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Ini Rasul yang menyampaikan. Nah, jadi Allah menyampaikan melalui Rasulnya. Janjinya Allah tadi, yang berbuat ibadat itu dengan surga, dan yang berbuat maksiat itu neraka. Nah, ini insya Allah janjinya Allah tidak tertukar lah. Orang nang ibadah masuk neraka, orang nang maksiat masuk surga, tidak tertukar janjinya Allah. Artinya kita nanti jangan menyesal di hari kemudian. Nah, apalagi memang sengaja berharap. Harapanku mudahan aja Allah menghurupakan nang maksiat ke surga, nah nang ibadat ke neraka. Tidak mungkin, karena janjinya Allah sudah, Rasul menyampaikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Nah, maka dari itu wajib atas segala makhluk yang akil balik, yang berakal, sudah balik, membenarkan akan segala Rasul. Artinya wajib yang berakal balik membenarkan akan segala Rasul, apa yang disampaikan Rasul. Nah, jangan sampai mendustakan Rasul. Nah, pada barang yang mendatangkan ia akan dia, dan segala barang yang mengkhabarkan akan dia sekaliannya itu daripada Allah Ta'ala juga. Semua yang disampaikan Rasul itu semua datangnya dari Allah, bukan Rasul ada-ada. Nah, kalau panggil padahal ada-ada, nah itu Nabi aja ada-ada aja. Nah, dipadahkannya Nabi ada-ada, padahal kadada aja. Nah, dicarinya dalam Al-Quran kadada, itu Nabi berarti ada-ada aja. 30 juz orang sudah teliti aja, kadada ini aja. Larangan ini kadada. Ini berarti ada-ada ini Rasulnya. Kenapa dibadahkannya ada-ada tuh? Akan ininya pintar-pintar bang. Nah, baca Al-Quran, baca tafsir, pintar doa ini. Tapi terpengaruh dengan dunia, lalu dicari-carinya alasan. Nah, seperti contoh lempok kan ada dalam Al-Quran ya. Ada lempok dalam Al-Quran. Hukum lempok haram apa halal? Cari dalam Al-Quran aja 30 juz, coba teliti aja. Mana ada lempoknya? Memang kan ada. Tapi Rasul menyampaikan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Sudah juga disampaikan di sini. Setiap yang memabukkan itu disebut khamar, setiap khamar itu haram, dan setiap yang haram itu sedikit banyaknya mutlak haramnya. Nah, khamar ada di Al-Quran atau kada? Ada dalam Al-Quran khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amal syaitan fajtanibuhu ila akhir. Nah, itu ada khamar dalam Al-Quran. Nah, Nabi menyampaikan tadi setiap yang memabukkan itu khamar. Nah, berarti ada dalam Al-Quran. Hadis Nabi, Rasul menyampaikan. Nah, lempok, mabuk ada bila diisap. Mun mabuk, nah berarti khamar. Nah, nama lempoknya aja nggak ada dalam Al-Quran, tapi mabuknya ada. Nah, selain lempok banyak lagi nama-nama yang memabukkan yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ada Nabi menyampaikan. Karena Nabi tidak berucap dengan
hawa nafsunya. Ini firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini dalilnya. Dan bahwasanya Rasulullah itu tiada berkata ia akan sesuatu daripada kehendak dirinya, tetapi tiada ada ia berkata melainkan wahyu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Nah, berdasarkan wahyu. Berarti Nabi nang berucap tadi nang setiap nang memabukan itu disebut khamar, Allah juga nang menyuruh. Khamarnya adalah Al-Quran. Karena mun disebut satu persatu mungkin banyak benar dalam Al-Quran itu. Tapi garis besar Nabi menyebut nang mabuk itu khamar. Nah, jadi kena aja bertantun apa aja benda yang memabukkan khamar. Termasuk kecubung. Nah, ya tuh. Ini sunyi udah kecubung. Bilanya dimakan mabuk, teler, apalagi mematikan. Nah, itu khamar itu. Barang yang memabukkan. Jadi bendanya cair kah, padat kah, bubuk kah, jenis narkoba, narkotika, dan lain sebagainya. Pokoknya semua garis besarnya yang memabukkan itu hukumnya haram. Adakah kadang-kadang dalam Al-Quran Nabi sudah menyampaikan kullu muskirin khamrun. Nah, kitanya nang kada sampai memikirkan tuh. Nah, mencari sorong. Sampai sudah nang masaknya aja udah nyaman loh. Nang Nabi sampaikan, Rasul sampaikan, nah udah ambil. Ada apa mencari 30 juz? Kada ada ya. Sorong kada sampai pemikiran. Jadi semua apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu tidak semua manusia dapat meneliti dengan seteliti-telitinya. Padahal lengkap sudah itu Al-Quran. Dan sesuai semua zaman. Tidak dengan otak manusia. Makanya mentafsir Al-Quran dengan otak kepala sendiri pun neraka ancamannya. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, itu Nabi juga menyampaikan, siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, otaknya sendiri, maka sediakanlah dirinya untuk api neraka. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan memakai, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita husnul khatimah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa manfa'na ma 'allamtana wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa nuran wa fahman wa hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.